Materi kali ini kita akan masuk pada tahapan pemetaan pada pekerjaan perkebunan. Dalam hal ini kita akan mengambil studi kasus perkebunan sawit. Tahapan pemetaan pada pekerjaan perkebunan, studi kasus perkebunan sawit. Tahapan pekerjaan pada pemetaan bisa terbagi pada 3 tahapan. Tahap pre-land clearing atau pre-LC, tahapan land clearing atau LC, tahapan TBM tanaman belum menghasilkan, dan TM tanaman menghasilkan. Mengapa kita perlu mengetahui tahapan ini? Karena pada masing-masing tahapan itu apa yang dilakukan akan berbeda dan produk pemetaannya pun akan berbeda. Pada tahapan pre-land clearing atau pre-LC ini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Sebagai runa awal, maraknya sertifikasi untuk sawit, misal RSPO, ISCC, ISPO, dan lain-lain, dan klaim lahan oleh masyarakat pada area yang sudah dibebaskan. Maka akan lebih baik jika suatu areal perkebunan memiliki bukti kondisi kebun sebelumnya adanya kegiatan pembukaan lahan. Data ini akan banyak berbicara di kemudian hari. Misalnya, perusahaan disangkakan membabat hutan primer, dapat dibuktikan dari rona awal ini. Atau tuntutan ganti rugi masyarakat dengan dalih bahwa lahan yang tertanam sawit tentunya adalah kebun karet mereka dulunya. Jadi ini sebagai bukti bahwa lahan yang kita buka merupakan lahan yang legal dan tidak ada masalah dengan lahan yang lain, misal hutan atau dari lahan orang lain. Itu yang dimaksud sebagai rona awal. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui potensi area. Dari foto udara dapat dilakukan GIS extraction ya. Jadi mengekstraksi data menggunakan GIS. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi. Informasi apa saja yang dapat diambil pada foto udara ini? Yang pertama tentu saja penutup lahan. Dengan penutup lahan ini dapat dihitung luas area berpotensi, misalnya belukar, hutan, dan lain-lain. Dan juga areal yang tidak berpotensi, misal areal pertanian, perkebunan milik masyarakat, areal berbatu, dan lain-lain. Kemudian dari foto udara ini juga dapat diketahui permukiman penduduk. Dari foto udara dapat dipetakan setiap bangunan dengan detail. Informasi ini penting untuk mengetahui persebaran penduduk di dalam areal konsesi. Dari informasi tersebut di atas, kita akan memperoleh gambaran detail potensi lahan sehingga dapat membuat keputusan untuk melanjutkan proyek kebun ini. Jadi memang bersama kita ketahui bahwa saat ini foto udara itu sangat mudah untuk diakses ya. Kita ketahui bahwa sebelum foto udara ini, sebelum dulu-dulunya itu sangat membantu juga. Akan tetapi foto udara pada era sebelum ini masih menggunakan pesawat terbang, sehingga biayanya relatif mahal. Ada juga yang menggunakan citra satelit, itu lebih murah, akan tetapi juga kita harus membeli dalam satu lembar yang sangat luas dengan minimal ordernya itu masih cukup mahal. Akan tetapi menggunakan foto udara kita dapat mengcustom ya. Jadi teman-teman semua bisa mengcustom atau cuma mengambil lokasi tertentu saja sesuai dengan kebutuhan.
Oleh karena itu cukup menghemat kalau kita menggunakan foto udara ini, terutama menggunakan metode drone ya saat ini atau UAV. Selanjutnya yang terakhir pada tahap pre-land clearing atau pre-LC ini adalah untuk membuat perencanaan pembangunan kebun. Tentu saja yang relatif lebih murah yang tadi kita sudah sebutkan itu menggunakan foto udara, kemudian juga dikombinasikan dengan DEM atau Digital Elevation Model atau model ketinggian ya, yang dihasilkan dari foto udara itu dapat digunakan untuk membuat perencanaan kebun. Yang direncanakan adalah batas blok, jaringan jalan, jembatan, drainase, lokasi perumahan, dan pabrik. Tahap selanjutnya adalah tahap land clearing atau LC ya. Tahap land clearing ini ada dua kategori utama. Yang pertama adalah monitoring pembebasan lahan, yang kedua adalah monitoring pembayaran LC atau BAPP. Monitoring pembebasan lahan, dengan adanya foto udara, pembebasan lahan dapat difokuskan pada areal yang berpotensi. Seharusnya pada area yang dilaporkan sudah dibebaskan akan terlihat sudah ada aktivitas baik LC maupun sudah tanam. Jika ternyata areal yang sudah dibebaskan masih hutan, maka perlu diselidiki permasalahannya. Ini adalah fungsi dari monitoring pembebasan lahan. Kemudian monitoring pembayaran LC atau BAPP, biaya yang dikeluarkan kebun untuk melakukan LC memiliki nilai yang besar. Pekerjaan LC ini mencakup pembuatan jalan, pembuatan drainase, tumbang pohon, stacking, dan lain-lain. Potensi penyelewengan di sini sangat besar. Oleh karena itu perlu adanya monitoring menggunakan foto udara. Jadi teman-teman pada tahap LC atau land clearing ini ya terkait dengan pendanaan yang cukup besar karena terkait dengan ada pembebasan lahan, kemudian nantinya juga akan ada pembangunan infrastruktur seperti jalan, drainase, kemudian ada tumbang pohon ya, atau bagaimana pohon itu dibereskan agar lahannya bisa dikerjakan. Ini dana yang biasa disediakan itu biasanya cukup besar. Oleh karena itu kalau tidak dimonitoring dengan baik, maka bisa jadi potensi penyelewengannya itu terjadi cukup besar dan ini akan merugikan ya. Tahap selanjutnya setelah tahap land clearing itu adalah tahap TBM, tanaman belum menghasilkan, dan TM, tanaman menghasilkan. Ini sudah dalam tahapan produksi ya. Jadi tanaman itu ditanam, akan tetapi tanamannya belum menghasilkan secara optimal. Dan selanjutnya setelah tahapan itu tentu saja yang diharap-harapkan dari awal adalah tanaman yang menghasilkan. Pada tahap ini pekerjaan inventory mapping sangat diperlukan. Sebelumnya kita inventaris untuk lahan, kemudian ada monitoringnya juga. Nah, pada saat sudah berjalan proses produksi perkebunan ini maka selanjutnya adalah pekerjaan inventory mapping yang sangat diperlukan. Inventory mapping maksudnya apa? Inventory mapping adalah pekerjaan untuk memetakan aset penting perusahaan ya. Aset penting di sini ada beberapa yang perlu dicatat. Secara umum ada luasan area tanam. Ini sebenarnya sudah ada di tahapan awal ya, kan, tetapi ini tetap harus kita inventory. Kemudian pokok sawit, karena kita studi kasusnya adalah studi kasus sawit di sini. Kalau misalkan teman-teman mau pakai yang kebun lain, ada juga. Silahkan disesuaikan dengan kebutuhan.
misalkan ada karet, misalkan ada tanaman-tanaman yang lain, itu boleh juga. Kemudian ada jaringan jalan dan drainase, ada jembatan dan penggunaan lahan. Ini bisa diinventori menggunakan teknologi GIS. Luas area tanam dalam perkebunan kelapa sawit, sumber penghasilan adalah dari tanaman sawit. Oleh sebab itu, luas area tertanam merupakan parameter utama untuk pembuatan anggaran untuk biaya perawatan dan juga untuk estimasi hasil panen. Jika luas area tertanam ini tidak akurat, maka pembuatan anggaran dan estimasi panen akan meleset ya. Kemudian pokok sawit, parameter yang lebih detail dari luas area tanam adalah jumlah pokok sawit. Ada yang menggunakan jumlah pokok sawit untuk membuat anggaran pupuk, namun pekerjaan sensus pokok sawit di lapangan sangat sulit dilakukan, memakan banyak waktu, biaya, dan hasilnya sulit untuk di cross check. Dengan jarak tanam 9,2 meter, maka populasi sawit dalam 1 hektar kurang lebih itu ada 136 pokok. Jika populasi sawit ternyata 120 pokok, berarti potensi hasil panen berkurang 12%. Nah, ini kalau misalkan dilakukan secara manual, ini akan banyak memakan waktu, biaya, dan hasilnya juga sulit untuk di cross check ya. Selanjutnya adalah jaringan jalan dan drainase. Jaringan jalan dan drainase adalah aset yang dibuat kebun untuk memperlancar kegiatan operasional di areal kebun. Kemudian ada juga jembatan. Jembatan juga aset yang perlu dipetakan supaya mudah untuk melakukan perawatan. Penggunaan lahan. Selain itu, di lahan di luar area tanam yang berada dalam area konsesi juga merupakan aset kebun. Untuk itu perlu dipetakan juga. Oke. Setelah ini kita akan melihat apa saja produk-produknya dari hasil pemetaan, pekerjaan pemetaan, dan outputnya apa saja. Kita akan lanjut di sesi berikutnya. Terima kasih.